Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti tanpa ragi. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu dan saya tambahkan sejumput garam dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 200 ml susu cair, 1 butir telur utuh, 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini akan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Jadi ini adonannya tanpa ragi ya teman-teman. Tapi hasilnya tetap lembut, cuman tidak mengembang seperti roti biasanya, tapi hasilnya crispy banget teman-teman. Dan terus diaduk-aduk sampai terbentuk menjadi adonan. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman, supaya mengadoninya bisa maksimal. Dan tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya uleni dan saya remes-remes sampai benar-benar tercampur merata dan menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Jadi diusahakan ya teman-teman, jangan sampai ada tepung yang kering, harus benar-benar menjadi adonan. Terus diremes-remes seperti ini, diuleni ya teman-teman. Ini masih lengket di tangan. Ini adonannya tanpa ragi, jadi kita harus benar-benar maksimal ya teman-teman menguleninya. Jadi ekstra tenaga. Adonannya harus benar-benar lembut dan kalis karena tanpa ragi. Nah, saya uleni terus seperti ini ya teman-teman sampai benar-benar adonannya itu lembut, kalis dan elastis ya teman-teman. Masih lembek, saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis dan terus diuleni sampai benar-benar adonannya tidak lengket di tangan dan benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Butuh tenaga yang ekstra karena tanpa ragi. Nih sudah tidak lengket di tangan teman-teman, tandanya sudah cukup. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi adonannya tidak saya istirahatkan dulu ya teman-teman. Langsung saya buat. Dan saya potong-potong dengan ukuran yang sama. Kemudian saya ambil satu potong dan saya cubit-cubit, kemudian saya ronding. Nah, seperti ini. Saya lakukan satu lagi. Prosesnya sangat simpel dan mudah banget dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya karena tempatnya sempit, saya pindahkan ke tempat lain. Dan di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya ambil satu adonannya dan saya pipihkan. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Jadi saya gilas sampai berbentuk segi 4 ya teman-teman, agak memanjang. Jika masih lengket ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman, supaya tidak lengket ketika digilas. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai digilas sesuai yang kita inginkan,
saya akan olesi dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Nih saya menggunakan margarin, saya menggunakan merek Blue Band, menggunakan merek yang lain juga boleh. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Diolesi tipis-tipis sampai rata. Kemudian akan saya taburi dengan gula pasir yang masih utuh ya teman-teman, bukan gula halus. Secukupnya saja. Jika teman-teman mau di skip gula pasirnya juga boleh. Nah seperti ini, kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Kemudian saya lipat jadi 2, kemudian saya balik, dan saya bagi atau saya potong menjadi 2, tapi jangan sampai putus. Nah seperti ini ya teman-teman, jangan sampai putus. Kemudian di kedua sisi dibalik seperti ini teman-teman. Nah teman-teman seperti ini. Saya coba satu lagi. Saya pipihkan sampai berbentuk segi 4 memanjang. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Karena ini tidak menggunakan ragi. Kemudian saya olesi lagi dengan margarin tipis-tipis sampai rata. Dan saya taburi lagi dengan gula pasir secukupnya. Jadi hasilnya itu crispy banget teman-teman. Walaupun tidak menggunakan ragi, hasilnya tetap mantap teman-teman. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung. Dan saya rekatkan supaya tidak terlepas. Saya gulir sebentar supaya rata dan halus. Kemudian yang bagian ujung saya lengketkan jadi satu. Dan dibalik bagian tengahnya saya potong atau saya iris, tapi jangan sampai putus. Kemudian dibalik seperti ini teman-teman. Dan bagian ujungnya dilengketkan ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian ini akan saya tata di atas loyang, dan loyangnya saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis supaya tidak lengket. Dan saya tata seperti ini sampai semua selesai. Dan setelah semua selesai, saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan selama 15 menit supaya hasilnya lembut. Dan setelah 15 menit saya buka plastiknya atau tutupnya ya teman-teman. Dan siap kita panggang teman-teman. Seperti biasanya, pemanggang saya sudah saya panaskan. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Saya tata satu persatu. Jangan terlalu dekat ya teman-teman supaya tidak lengket satu sama lain. Kemudian saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Dan diolesi tipis-tipis di bagian permukaannya supaya hasilnya lebih cantik ya teman-teman. Sampai rata. Nah seperti ini. Kemudian saya taburi tipis-tipis dengan biji wijen supaya hasilnya lebih cantik. Dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama.
Nah, seperti ini. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang ya teman-teman, kurang lebih 15-20 menit. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang. Bagian atasnya masih kurang menguning dan saya angkat. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan air fryer. Yang bagian atasnya ya teman-teman. Nih teman-teman, kelihatan adonannya lembut dan crispy teman-teman. Kemudian saya masukkan loyang kedua. Dan saya tutup, prosesnya juga sama. Dan ini yang saya angkat tadi, ini akan saya panggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Supaya di permukaannya hasilnya lebih cantik. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Saya siapkan piring saji dan saya tata di atas piring saji seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya mantep banget teman-teman. Ini cocok banget buat teman ngopi bersama keluarga ya teman-teman. Mantep. Kita bisa buat sendiri di rumah ya teman-teman. Tidak harus beli di luaran sana terus. Cara membuatnya sangat simple banget dan mudah teman-teman. Ini satu resep cocok banget dan cukup untuk satu keluarga ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Mantep banget. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya. Saya ambil yang bagian atas nih teman-teman. Ini sudah agak dingin. Nih teman-teman, jadi hasilnya itu tidak mengembang seperti roti biasanya. Tapi ini crispy banget teman-teman. Mantep pokoknya teman-teman. Recommended banget. Manisnya juga pas. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.